tenang saja, dia tidak akan menolakmu. Bab 109. Perlina ikut menggila dengan Darlin. Setelah lelah bermain, mereka berdua lalu pulang dan mandi. Baju dan yang lainnya dilempar ke samping. Satu orang memegang kopi, menikmati siang yang hening. Kalau Perlina tidak berbicara, Darlin akan merasa lebih baik. Katakanlah, siapa yang menyakitimu? Tidak ada yang menyakitiku. Tatapan Darlin bersinar. Berpura-pura bodoh menjawab. Perlina menyodorkan tangan yang panjang dan putih di hadapannya untuk melihatnya dan berkata, "Darlin, lihatlah bagaimana kuku yang aku buat hari ini." Darlin melihat kukunya, menelan ludah berkata, "Kelihatannya sangat bersinar. Terutama berlian yang bersinar di tempat yang tidak ada sinar matahari." "Aku juga sangat puas, tapi kalau putus sangat sayang." Perlina dengan berlebihan mendesah. Darlin langsung mengerti dengan maksud teman baiknya dan ikut mendesah. "Perlina, apakah kamu tidak bisa berpura-pura tidak mengetahui apapun?" Perlina melihat ke arahnya. "Tidak. Kalau aku tidak menanyakannya lagi, suatu hari aku akan menemukanmu di rumah sakit jiwa dan juga tidak merasa aneh." Darlin dengan tenang memalingkan kepala melihatnya. "Aku sedang mencari jati diriku seperti lebih mendekati alam." "Darlin, sejak kapan kamu memiliki kemampuan berbohong?" "Mendekati alam? Kenapa tidak membuka semua baju saja?" "Juga tidak begitu berlebihan, hanya Nyonya Gisela yang mencariku untuk curhat." Darlin mengatakannya dengan tidak jelas, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Terdengar suara Perlina menggigit giginya. "Kenapa kamu tidak bilang kalau Nyonya Gisela mengajakmu minum kopi dan juga bersiap-siap membawamu pergi ke Tokyo untuk melihat salju dan bulan, membicarakan puisi dan kehidupan bersamamu?" "Hahaha, itu juga boleh." Darlin teringat gambaran itu dan merasa sangat lucu. Perlina hanya terdiam. Perlina sudah tidak bisa mendeskripsikan perasaannya saat ini dengan kata-kata. Tidak hanya Darlin yang tertekan, bahkan dirinya sudah mulai tidak normal. "Darlin, bagaimana kalau nanti kita pergi ke rumah sakit 4? "Ke sana ngapain? Apakah ada kerabatmu yang masuk rumah sakit?" Darlin dengan tidak peduli berkata. Perlina melihat keanehan Darlin. Tatapannya pun terlihat khawatir. "Darlin, aku lihat kamu benar-benar sudah sakit." "Aku tidak apa-apa, tidak demam, tidak sakit. Lukaku juga sudah sembuh. Besok aku sudah bisa bekerja." Selain luka di batinnya yang tidak terlihat, dia benar-benar sangat baik. Perlina ikut dengan Darlin bersandar di sofa dan melihat ke depan. "Kamu begitu cepat sudah mau bekerja?" "Ya, kalau minta izin lagi tidak begitu baik." Saat sendirian dia lebih mudah asal berpikir. Hening sejenak, Perlina kembali bertanya. "Kamu benar-benar tidak ingin mengatakannya padaku apa yang dikatakan Gisela padamu?" "Oh, hanya hal-hal itu saja kok." Darlin menyeduh kopi yang ada di tangannya dengan malas berkata pada Perlina. "Benar juga." Perlina juga ikut menyeduh kopi dan terdiam sejenak lalu menambah. "Apakah dia memiliki sebuah cek padamu?" Darlin dengan jujur berkata.
Ada, tapi nilainya hanya 50 juta. Perlina berkata. Kelihatannya Yos tidak begitu berharga. Ya, Darlin menganggukkan kepala menyetujuinya. Sepertinya begitu. Yos dengan mudah setuju memberikannya 500 juta. 50 juta untuk membeli Yos memang terlalu murah. Lagi-lagi menjadi hening. Setelah itu sama-sama berkata, rendahan. Mereka berdua saling menatap. Terhadap kekompakan mereka, mereka pun tertawa. Perlina pun berkata, ih, kalau aku bisa melahirkan seorang anak perempuan, sekarang menjodohkan anak kita masih sempat kan? Kalau Derek suka, menunggu 10 tahun lagi juga tidak akan apa-apa. Masalah perasaan tidak bisa dihalangi dengan usia. Kata Darlin dengan kasihan menepuk bahunya. Bagaimanapun membicarakan ini dengan wanita yang berusia 28 tahun memang membuat orang tidak tega. Dan kenapa dia malah ingin tertawa? Darlin, kalau ingin tertawa, tertawalah. Menahan mudah terkena penyakit dalam, kata Perlina. Hahaha, aku bukan benar-benar ingin tertawa. Kamu yang menyuruhku tertawa, dan aku ingin kita memiliki sebuah taruhan. Kamu sudah kalah kan? Darlin tertawa sampai tangan juga bergetar. Kopi juga hampir tumpah. Perlina dengan senang berkata, taruhan belum selesai kan? Dan saat itu kamu tidak mengatakan kamu ingin apa. Jadi taruhan itu tidak sah. Memikirkan aku yang berusia 25 tahun sudah seperti orang tua yang menjaga tubuh. Cepat, berikan goji berry, jujube, dan longan padaku. Darlin berkata dan memukul dadanya sambil batuk. Dia yang terlihat begitu sombong membuat Perlina tidak bisa tenang. Darlin, kamu sudah berani ya? Berani-beraninya mentertawaiku. Perlina, aku hanya bercanda saja kok. Bercanda, jangan marah. Cangkir itu sangat mahal loh. Darlin buru-buru melompat dari sofa dan pergi jauh-jauh. Kasihan, Sandra di tangannya. Bukankah ini adalah penghargaan dari ulang tahun sekolah yang selalu kamu simpan di dalam lemari selama bertahun-tahun? Aku ingin kamu sangat menjaganya. Perlina melihat Darlin yang terlihat tidak tega, perlahan menyentuh cangkirnya. Ekspresinya seperti sedang menghadap pria yang dia cintai. Benar-benar sangat memalukan. Perlina, ada apa kita katakan baik-baik. Bisa kan kamu melepaskan cangkir itu dulu? Darlin memang sangat menyayangkannya. Cangkir itu baginya adalah sebuah kenangan yang berbeda. Perlina tersenyum berkata, aku bisa melepaskannya. Begini saja, besok kamu bantu aku mengatakan pada Yos untuk menerima wawancaraku saja. Apa? Kamu ingin wawancara Yos? Darlin terlihat tidak mengerti. Kenapa Perlina ingin mewawancarai si Yos? Ada apa yang perlu diwawancarai darinya? Perlina menyindirnya dan berkata, kamu kira aku ingin mewawancarai si gunung es itu? Sekarang bukannya aku bekerja di bidang ini, berada di bidang ini, walaupun aku sangat tidak bersedia. Tapi aku Perlina adalah orang yang begitu memulai akan melakukannya sampai selesai. Setelah mengatakan begitu banyak omong kosong, bisa kan kamu mengatakan intinya saja? Darlin dengan kesal bertanya. Perlina menganggukkan kepala. Baiklah, aku akan mengatakan intinya. Orang yang berada di cover majalah bulan ini adalah Yos.
Kenapa harus dia? Darlin masih tidak mengerti. Perlina mengayunkan bahu dan berkata, aku juga tidak tahu apakah otak pimpinanku ada masalah. Dia merasa Yos adalah satu-satunya orang yang berhasil dalam usia muda di kota ini dan tampangnya sangat tampan. Jadi, kenapa kamu tidak langsung mengatakan pada Yos saja? Malah mengatakan begitu banyak padanya. Aku sudah menanyakannya, dia menolak. Perlina dengan jujur menjawab Darlin. Seketika Darlin tidak tahu harus mengatakan apa, terdiam sejenak lalu berkata, dia menolakmu, mungkin juga akan menolakku. Perlina tersenyum penuh makna berkata, tenang saja, dia tidak akan menolakmu.